Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke, Pak Tikno minta tolong yang nonton videonya Pak Tikno monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke, kita mulai ya. Masih peluang. Tapi yang kita bahas kali ini adalah kisaran nilai peluang ya. Kalau peluang empirik sudah ada di videonya Pak Tikno, silahkan ditonton. Kemudian di like, subscribe, dan komen. Kemudian peluang teoritik juga sudah ada di videonya Pak Tikno, monggo ditonton sampai selesai, di like, di subscribe, dan komen ya. Nah sekarang kisaran nilai peluang. Nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap kejadian A ya. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai P dalam kurungnya A secara matematis ditulis sebagai berikut. Nah ini ditulis sebagai berikutnya. PA kurang dari atau sama dengan 1 dan PA lebih dari atau sama dengan 0 ya. PA kurang dari atau sama dengan 1 dan PA lebih dari atau sama dengan 0 dengan PA adalah peluang suatu kejadian A. Jika PA sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil. Kalau 0 ini mustahil, maka peluangnya adalah 0. Contoh, matahari terbit di sebelah selatan adalah kejadian mustahil, maka peluangnya 0. Jika PA sama dengan 1 ya, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Jika PA sama dengan 1, kalau tadi jika PA sama dengan 0 ya, itu namanya kemustahilan atau mustahil ya nih ya. Kalau PA sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian pasti. Contoh, makhluk yang bernyawa pasti mati adalah kejadian pasti. Nah ini kejadian pasti, maka peluangnya adalah 1. Oke, kita lanjut. Perhatikan dengan baik, ini teorinya ya. Ada juga peluang kejadian yang bernilai antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misalnya peluang seorang murid menjadi juara kelas. Misalnya peluang seorang murid menjadi juara kelas. Jika L merupakan kejadian komplement, nah ini di himpunan ya. Jika L merupakan kejadian komplement dari kejadian A, maka peluang kejadian L adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Secara matematis ditulis P dalam kurung L sama dengan 1 dikurangi P dalam kurung A, atau ini min PA nya pindah ke kiri sehingga plus, min PA nya pindah ke kiri jadi plus ya. P dalam kurungnya L ditambah P dalam kurungnya A sama dengan 1. Nah, ayo kita amati contoh 9.4 berikut. Oke, perhatikan. Nomor 1, peluang seorang anak akan diterima di sebuah sekolah favorit adalah 0,8. Peluang seorang anak akan diterima di sebuah sekolah favorit adalah 0,1. Berapakah peluang bahwa anak tersebut tidak diterima? Nah, peluang diterima 0,8. Maka peluang tidak diterima 1, yang ini tadi rumusnya 1 dikurangi P dalam kurungnya diterima, itu 0,8.
Jadi peluang bahwa anak tersebut tidak diterima adalah 0,2. Nah, 0,2 inilah yang komplement. Yang 0,2 ini adalah komplement. Yang ini. Nah, yang ini nih komplement. Merupakan kejadian komplement di luar yang diterima. Di luar yang diterima itulah namanya komplement. Ya. Di luar yang diterima itu namanya komplement. Nomor 2, contoh yang kedua. Peluang seorang pelamar kerja dapat diterima 0,7. Peluang seorang pelamar kerja dapat diterima adalah 0,7 dari 600 pelamar yang terdaftar. Nah, semestanya ini 600. Semestanya 600 yang terdaftar. Berapa orang yang diperkirakan tidak diterima kerja? Oke, yang diterima 0,7 ya. Sekarang jawabannya. Jawab. Oke. Simak dengan baik. Jawab. Peluang diterima 0,7, maka yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Oke. Jelas ya. Nah, yang tidak diterima 1, ini rumusnya dikurangi dengan P yang diterima tadi. Diterima 0,71 dikurangi 0,7, 0,3. Nah, sehingga banyak pelamar yang diperkirakan tidak diterima kerja adalah 0,3 ini kalikan 600. 600 ini semestanya. Lah, hasil perkalian 0,3 dengan 600 adalah 180. Nah, 180 ini adalah komplemennya. Ya, komplemennya di luar tadi yang diterima 0,7 tadi. Ini yang tidak diterima. Berarti yang diterima berapa? Yang tidak diterima 180, yang tidak diterima berapa? Yang diterima 420. Ini kalimatnya nih. Yang tidak diterima 180. Berarti yang diterima 600 dikurangi 180, ketemunya 420. Nah, itu yang diterima 420. 180 ini komplemennya yang tidak diterima. Jelas ya. Untuk frekuensi harapan kita akan membahasnya di video berikutnya ya. Kita akan langsung frekuensi harapan, tidak akan Pak Tino bahas, enggak. Biar satu-satu dulu videonya. Oke. Biar gampang ditonton, gampang dipelajari. Oke. Sekarang ayo kita kerjakan tugas mandiri 4. Berapakah peluang dari kejadian-kejadian berikut? Oke, dan tentukanlah manakah yang merupakan kepastian atau kemustahilan. Oke, kalau matahari tadi terbit dari selatan mustahil ya tadi ya. Ini matahari yang terbit dari selatan kan mustahil ya, jadi peluangnya 0. Oke, kita mulai. Muncul mata tujuh pada pengetosan sebuah dadu. Pengetosan dilempar atau dilambungkan ya. Pengetosan itu dilambungkan ya. Sebuah dadu. Nah, pada dadu ini, pada dadu ya. Ini paling tinggi itu 6 mana? Nah, ini 6. 6-nya mana? Nah, ini tertinggi itu 6 kalau dadu. Di sini 7. Berarti ini ikutnya adalah kemustahilan. Ya, kemustahilan. Oke, jawab. Kita jawab. Orit-oritannya mana? Orit-oritannya mana? Nomor 1 yang A itu mustahil. Ya, angka pada dadu kan sebentar, kita geser dulu ya. Geser angka pada dadu. Angka pada dadu. Angka pada dadu hanya sampai 6. Hanya sampai 6. Udah. Oke. Maka muncul
maka muncul mata dadu 7 ya. Pada pengetosan ini sih pengetosan ya, sebuah dadu merupakan kemustahilan nah kemustahilan ya, atau dalam kurungnya kejadian mustahil. Nah ini jadi peluangnya apa? 0. Kalau mustahil itu peluangnya 0, peluangnya sama dengan 0. Jelas? 0. Dadu aja tertinggi 6, ini kan 6 kan, ini 7 berarti mustahil ya. Kemudian yang B, besok matahari akan terbit. Nah ini pasti, besok matahari akan terbit, ini pasti. Besok matahari akan terbit, akan terbit ya. Ini merupakan kepastian, merupakan kepastian. Nah kalau tadi dadu 7 mustahil, peluangnya 0. Kalau besok matahari akan terbit itu kepastian ya. Peluangnya berapa kalau pasti? Peluangnya 1. Oke, jelas ya. Peluangnya bisa kebaca kan? Peluangnya 1. Kemudian yang C, buaya betina beranak. Nah, buaya betina beranak. Buaya betina beranak. Mustahil kan? Buaya betina beranak merupakan kemustahilan. Karena kenapa kemustahilan? Karena buaya bertelur, bukan beranak ya, karena buaya bertelur. Nah ini kemustahilan. Kalau mustahil peluangnya 0, peluangnya sama dengan 0, jelas ya. Kemudian yang D, bilangan ganjil dikalikan bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil ya. Ini adalah kepastian ya, Oke, biar cepat ya. Kepastian, bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil ya. Ini merupakan kepastian, Kalau kepastian peluangnya apa? Peluangnya sama dengan 1. Peluangnya 1 kalau kepastian. Jelas ya? Kalau mustahil itu 0, kemustahilan. Kalau kepastian peluangnya 1. Bisa kebaca kan? Bisa. Nah sekarang yang D, bilang nih misal contoh 1 kali 1 kan ganjil 1, 3 kali 3 nah 9 kan ganjil juga, 5 kali 5 ganjil kan, 5 kali 5 ganjil, inilah ganjil, 25 juga ganjil. Jelas ya? Oke, sekarang yang E,
bilangan asli kurang dari 1 adalah 0. Bilangan asli itu diawali dari 1. Bilangan asli itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bilangan asli diawali dari 0. Maka bilangan asli kurang dari 1 adalah 0. Nah, ini adalah mustahil, ya, mustahil. Kurang dari itu tidak ada bilangan asli kurang dari 0. Nah, ini tidak ada bilangan asli, tidak ada bilangan asli kurang dari 1. Kurang dari 1. Tidak ada bilangan asli kurang dari 1. Oke, berarti ikutnya apa ini? Kemustahilan. Oke, berarti ikutnya apa ini? Kemustahilan. Kemustahilan. Nah, ikutnya kemustahilan. Kalau kemustahilan peluangnya sama dengan apa? 0. Oke, nomor 1 ya. Oke, sudah dibahas. Oke, kemudian nomor berikutnya, sebentar, tak buka dulu. Nomor 2. Oke, nomor 2. Perhatikan, peluang seorang anak akan diterima di sebuah sekolah favorit adalah 0,8. Berapakah peluang bahwa anak tersebut tidak diterima? Oke, perhatikan sini, nomor 2 sini ya. Nomor 2, peluang diterima itu 0,8. Peluang tidak diterima sama dengan tadi rumusnya ada kan, 1 dikurangi peluang diterima tadi, peluang diterima. Nah, sama dengan 1 peluang diterima kan 0,8. Oke, 1 dikurangi 0,8 berapa? 0,2. Lah, 0,2 ini adalah yang komplement tadi, di luar dari yang diterima. Inilah yang komplement, tapi belum dihitung ya nanti ya. Komplement. Nah, komplemennya berapa? Nah, kita hitung. Oke, kita hitungannya berapa tadi? Iya, inilah komplemennya 0,2. Oke, jelas ya. 0,2 itu komplemennya dari 1 ini. Peluang diterima 0,8, peluang tidak diterima 1 dikurangi peluang diterima, berarti 1 dikurangi 0,8. Lah, 0,2 inilah komplemennya. Jelas ya, di luar dari 0,8. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang nonton videonya Pak Tikno bisa matematika. Pak Tikno nomor 3, 4, dan 5 ini nunggu video berikutnya. Nomor 3, 4, 5 itu bukan nilai kemustahilan, bukan soal termasuk tadi nilai kemustahilan ya. Oke, 3, 4, 5 itu ikutnya frekuensi harapan, nunggu video berikutnya. Nah, soal-soal ini Pak Tikno ambil dari ini. Nah, ini sumbernya. Oke, ini sumbernya. Jelas ya? Oke, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.